warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak salih dan salihah, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Insya Allah selalu sehat dan semangat ya. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi Al-Islam, yaitu tentang kisah Imam Syafi'i dan sifat al-mumin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak salih dan salihah, agar semuanya pada semangat dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini, semuanya ikuti tepuk semangat dulu ya bersama-sama. 1 kali tepuk semangat. Semangat. Nah, semuanya sudah pada semangat kan? Pada pembelajaran kali ini tujuan belajar kita adalah satu, agar kita mengetahui nih sejarah keren hebat dari seorang Imam Syafi'i yang dia menjadi salah satu imam terbesar di dunia. Wah, hebat ya. Kedua, kita juga agar kita juga bisa meneladani kisah hidup beliau. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang sifat al-mubid bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah penasaran kan bagaimana materinya? Jangan lupa terus disimak ya videonya. Anakku yang solih dan solihah, kali ini kita akan berkisah tentang Imam Syafi'i. Tahukah kalian siapakah Imam Syafi'i itu? Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Beliau lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi. Ayah Imam Syafi'i meninggal dunia sebelum sempat mengenal anaknya. Imam Syafi'i hidup sebagai anak yatim yang miskin. Nah, pada saat Imam Syafi'i berusia 2 tahun, ibunya membawanya pindah ke kota Mekah. Meskipun dengan segala kekurangannya, ibu Imam Syafi'i bertekad untuk menjadikan Imam Syafi'i sebagai seorang ilmuwan besar loh. Di Mekah, Imam Syafi'i bisa belajar kepada banyak guru. Masya Allah, hebat sekali ya ibundanya Imam Syafi'i. Hingga akhirnya pada usia ke-7 tahun, Imam Syafi'i telah hafal Al-Quran 30 juz. Dan pada usia 10 tahun, ia telah menghafal sekian banyak kitab. Imam Syafi'i sendiri dikenal pandai dalam berbagai ilmu pengetahuan, ada sastra, bahasa, Al-Quran maupun hadis. Imam Syafi'i sering sekali mengunjungi kota-kota besar seperti Madinah, Baghdad, dan Mesir. Beliau menuntut ilmu kepada semua guru yang ada di kota-kota tersebut. Masya Allah, dari kerendahan hatinya lah beliau bisa sukses dalam menuntut ilmu. Nah, bagaimana ya cara atau tips agar kita bisa meneladani contoh dari Imam Syafi'i ini? Ternyata Imam Syafi'i itu ada triks dan tipsnya loh. Beliau membagi waktu malamnya menjadi sepertiga untuk sholat malam, sepertiga untuk menulis buku, dan sepertiga lainnya untuk tidur atau istirahat. Masya Allah. Di waktu malam, beliau tidak melulu istirahat saja, tapi meluangkan waktu untuk sholat malam dan juga menulis buku. Hebat sekali ya Imam Syafi'i. Nah, selain beberapa tips tadi, Imam Syafi'i juga terkenal sebagai orang yang dermawan loh. Beliau senantiasa berbagi kepada seorang lain yang membutuhkan. Masya Allah, hingga akhirnya Imam Syafi'i itu memiliki 2 buku yang sangat terkenal yang digunakan sebagai referensi di seluruh dunia loh. Beberapa bukunya adalah yang pertama Ar-Risalah dan yang kedua adalah Al-Um. Hebat sekali ya Imam Syafi'i, hingga Imam Syafi'i wafat pada usia ke-53 tahun pada tahun 620 Masehi. Anak solih dan solihah, sudahkah kalian memahami tentang kisah Imam Syafi'i? Coba jawab cepat pertanyaan di bawah ini ya. Di manakah Imam Syafi'i dilahirkan? Apa gelar yang diberikan kepada Imam Syafi'i? Nah, yang sudah bisa menjawab dengan cepat
4 berarti insya Allah sudah paham tentang kisah Imam Syafi'i ya. Jangan lupa anak salih dan salihah, ada salah satu juga nasihat dari teman-teman Imam Syafi'i. Waktu itu ketika Imam Syafi'i mengadu kepada Al-Waqi tentang kesulitannya dalam menghafal pelajaran, maka Al-Waqi berkata, jauhilah olehmu perbuatan maksiat atau perbuatan buruk. Masya Allah, ternyata salah satu kunci agar kita mudah sekali untuk menghafal, baik menghafal Al-Quran maupun pembelajaran, maka salah satu caranya adalah kita harus menjauhi perbuatan maksiat ataupun perbuatan buruk. Yuk semangat! Jangan lupa senantiasa murojaah hafalannya ya. Anak solih dan solihah, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat al-mumit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mumit artinya maha mematikan. Semua makhluk bernyawa di muka bumi ini akan mengalami kematian, baik manusia, hewan maupun tumbuhan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Ada bunga matahari yang sangat cantik dan juga burung-burung yang berterbangan. Masya Allah, mereka sangat indah sekali ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian menakdirkan mereka semua akan mati. Perhatikan gambar setelahnya. Bentuknya jadi seperti itu ya. Nah, anak salih dan salihah, itulah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mematikan segala makhluk di bumi ini. Semua makhluk yang bernyawa akan mengalami mati, baik yang kecil maupun dewasa, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar, tanpa mengetahui kapan waktu meninggalnya. Kematian semua makhluk hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa mematikan. Semua makhluk yang telah tiba waktu kematiannya tidak akan dapat menghindarinya. Jadi anak solih dan solihah, inilah kenapa kita harus senantiasa menjadi orang yang ahli takwa dan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu nih kapan ajal akan menjemput kita. Makanya kita harus senantiasa menyiapkan diri untuk menjadi pribadi yang terus lebih baik lagi dalam kesehariannya ya. Jangan lupa senantiasa beribadah kepada Allah untuk bekal akhirat kita. Semangat anak salih salihah. Contoh perilaku beriman kepada sifat al-mumit Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, menjaga kesehatan, menjenguk orang yang sedang sakit atau teman yang sedang sakit, lalu takziah, mengunjungi orang yang terkena musibah. Masya Allah, yuk semangat melakukan perintah Allah. Dalam surah An-Najm ayat ke-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa annahu huwa amata wa ahya. Artinya, dan dialah Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Nah, diulang-ulang ya bacanya agar kita bisa menghafal ayat tentang al-mumit ini. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Kalian ada tugas saat belajar di rumah ya. Tugasnya ada di halaman yang ke-26 tentang manfaat sholat dan akibat jika tidak melaksanakan sholat. Kalian pasti tahu jawabannya. Dan di halaman yang ke-36 silahkan kalian tulis ulang ya tugasnya. Terima kasih. Alhamdulillah, anak salih dan salihah sudah menyelesaikan videonya dengan baik ya. Jangan lupa senantiasa disimak dan juga difahami. Jikalau memang ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan ke Ustadzah ya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dari Ustadzah. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.